Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik teman-teman, yang perlu kita bahas. Itu kenapa orang yang gagal di sekolah itu malah kebanyakan bisa lebih sukses dalam kehidupannya. Ya, mungkin karirnya lebih baik. Nah, kita akan bahas kenapa kok bisa seperti itu ya, setelah yang satu ini. Disclaimer di awal teman-teman, jadi video kali ini bukan membenarkan orang yang nggak tamat sekolah atau mungkin orang yang gagal di sekolah terus selalu sama dengan orang yang berhasil. Itu bukan yang ingin kita bahas gitu ya. Karena saya ingin kasih tahu teman-teman dulu, ya kan? Pertanyaannya gini, oke Pak Vino ngomong bahwa orang yang gagal di sekolah bisa sukses dalam karirnya, dalam kehidupannya. Kenapa lebih banyak yang sukses gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Tapi satu teman-teman yang harus kita perlu catat, yang perlu kita ketahui, yaitu orang yang gagal di sekolah memang banyak yang sukses dalam kehidupannya, tetapi orang yang gagal di sekolah itu jauh lebih banyak lagi yang gagal dalam kehidupannya teman-teman. Maksudnya perbandingannya itu jauh lebih banyak yang nggak berhasilnya, jauh lebih banyak yang gagalnya. Tapi kita selalu lihat tuh orang yang gagal itu bisa sukses gitu kan. Orang gagal sekolah, udahlah kita nggak perlu sekolahnya pinter-pinter, kita nggak perlu rajin di sekolah. Nah ini jadi diambil mentah-mentah gitu ya, karena banyak motivator yang ngomong wah sekolah itu nggak penting gitu kan. Saya ngomong sekolah itu penting tapi nggak cukup ya, nggak ada hal lain yang kita harus pelajari. Dan satu hal lagi teman-teman yang selalu kita ngomong, ada motivator yang ngomong gitu ya, atau mungkin kita mendengarkan kalimat-kalimat motivasi ya, lihat tuh seorang Bill Gates ya kan, Anda lihat itu Mark Zuckerberg, mereka nggak lulus dari perkuliahan mereka nggak lulus dari sekolah Harvard mereka gitu kan. Nah pertanyaan saya satu, apakah ada seorang Mark Zuckerberg atau ada seorang Bill Gates ya kan, ada latar belakangnya seperti apa? Anda harus tahu dulu Mark Zuckerberg itu latar belakangnya seperti apa, makanya dia bisa sukses seperti itu walaupun kuliahnya nggak tamat, tapi kuliahnya di Harvard teman-teman, Harvard University. Nah kalau kita berpikir, nah kita sama seperti Mark Zuckerberg, sama seperti Bill Gates, berarti itu salah total. Anda cuma melihat satu sisinya, Anda nggak lihat semua konteksnya. Jadi ini disclaimer dulu di awal bahwa tetap kita harus sekolah yang baik, kita harus belajar menjadi orang pembelajar sejati, bukan cuma belajar di sekolah, tapi kita belajar dalam kehidupan sehari-hari, belajar dari orang yang berpengalaman, belajar dari orang yang lebih sukses. Itulah yang kita harus lakukan di dalam sepanjang hidup kita. Nggak cuma selesai sekolah selesai, enggak. Tapi makanya kenapa kita akan bahas, kenapa kok ada orang yang mereka ini gagal di sekolah tapi kok malah berhasil dalam kehidupannya. Ada 3 ciri-ciri teman-teman, atau 3 alasan kenapa kok orang-orang ini kok bisa berhasil dalam kehidupannya, berhasil dalam karirnya, ya kan, berhasil menjadi orang sukses ya, walaupun mungkin dia gagal di sekolah. Yang pertama yaitu karena mereka, ini yang sangat-sangat saya lihat dan ini sangat apa ya, kelihatan nyata teman-teman, sudah terlihat nyata bahwa kenapa kok orang gagal di sekolah malah bisa lebih sukses. Karena yang pertama, dia nggak gengsi. Ini saya punya beberapa murid di komunitas sini, mereka ada yang lulus SD aja nggak lulus SD teman-teman ya kan, apalagi kita ngomong SMP SMA, tapi dia bisa berhasil, bisa sukses, dia bisa sangat berkembang bisnisnya. Karena yang pertama, mereka nggak gengsi. Nah, seringkali yang lulus sekolah atau mungkin yang merasa sekolahnya pintar, kita tuh gengsi. Saya ini kan kuliahnya bidang arsitektur, masa saya harus jual produk yang kayak gini, gitu kan? Masa saya harus menjadi penjual atau jadi sales? Nah, sedangkan orang-orang yang mungkin gagal dalam sekolahnya, dia nggak punya pilihan. Dia merasa mau melamar kerjaan, dia nggak qualified, dia kan nggak ada ijazahnya. Ya udahlah, apa boleh buat lah, saya buang gengsi lah. Ya kan, karena nggak ada yang saya bisa tonjolkan atau saya bisa lihatkan ke publik gitu kan. Saya nggak bisa punya skill ini dan lain-lain. Tapi satu hal, mereka nggak gengsi, mereka mau mungkin merintis dari bawah, mereka juga mau mungkin ya menjual sesuatu yang mungkin terlihat tidak gengsi di mata orang. Mereka yang penting menghasilkan, mereka yang penting bisa bertahan hidup ya kan, yang penting mereka bisa memulai. Nah ini yang pertama, nggak gengsi. Nah
pertanyaannya satu, kalau mungkin sudah Anda sekolahnya tinggi dan luar biasa, Anda rajin, Anda pintar, ya kan, tapi Anda juga tidak gengsi, Anda berani memulai dari sesuatu yang mungkin Anda rasa ini, wah kok saya harus merintis lagi, tapi Anda mau, nah itu Anda akan jadi orang yang luar biasa sekali. Anda nggak gengsi. Nah ini kebanyakan, apalagi anak muda, kita lihat, wah yang diutamakan itu yang pertama gengsinya gitu kan, kelihatan keren, bisnisnya apa? Saya buka kafe. Gak ada yang salah dengan buka kafe teman-teman, tapi saya ngomong bahwa ya buang gengsi lah, buang gengsi untuk hidup yang lebih baik ke depannya. Itu poin penting yang saya sampaikan. Yang dua teman-teman, yaitu nggak kebanyakan pertimbangan atau nggak kebanyakan mikir. Merencanakan sesuatu, membuat strategi itu penting, setuju saya. Ya kan, kita harus kalau bikin bisnis dipikir betul-betul matang-matang, ya kan, rencana anggarannya gimana, kita harus pikir matang-matang nanti bisnis plan-nya ke depan seperti apa, ya kan, lalu kita bikin konsepnya bisnis seperti apa, lalu kita juga bikin semuanya lah sangat jelas, ya kan, sangat detail. Itu penting. Saya ngomong bukan berarti kalau nggak merencanakan itu kita harus langsung berani buka tanpa kita pikir panjang. No, tetap kita harus pikir. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah orang-orang yang mereka ini cenderung berhasil di sekolah, mereka kebanyakan sudah bikin rencana, sudah direncanakan dengan baik, strateginya sangat baik, tapi nggak dieksekusi karena banyak pertimbangan. Nanti kalau rugi gini gimana ya? Kalau gagalnya di sini gimana ya? Pinginnya perfect, pinginnya sempurna. Padahal kita jangan menunggu sempurna baru memulai. Kita harus mulai dulu, maka akan lama-lama disempurnakan. Itu quotes yang sangat bagus sekali teman-teman. Jadi banyakkan orang pintar di sekolah atau mungkin orang yang berhasil di sekolah, mereka itu karena pintar, saking pintarnya dia tuh semuanya dianalisa. Wah kalau ini gimana, kalau rugi gimana, udahlah. Akhirnya nggak mulai-mulai karena fokusnya di menganalisanya. Ya kan, sedangkan orang yang mungkin gagal di sekolah, mereka nggak punya kecerdasan atau kepandaian yang membuat satu hal yang sangat detail seperti itu. Mereka nggak punya skill itu mungkin, tapi mereka punya satu hal, ya udahlah, daripada pusing-pusing coba dimulai dulu. Mereka hitung strateginya, mereka juga mungkin konsultasi dengan orang yang lebih pintar, mereka lihat, oh mereka belajar karena mereka nggak gengsi kan, mereka belajar lebih dengan orang yang lebih pintar. Akhirnya mereka juga akhirnya oke, mulai saja karena saya merasa nggak terlalu pintar ngitung, ya kan, ya sudah. Karena terlalu pintar ngitung teman-teman, ini yang orang pintar-pintar di sekolah ya, orang yang pandai di sekolah, mereka pintar ngitung, mereka pintar menganalisa, akhirnya nggak mulai-mulai. Sedangkan orang yang mungkin gagal di sekolah, mereka nggak terlalu pintar, mungkin mereka udahlah coba dulu lah, kalau gagal pun ya itu urusan nanti. Yang penting saya sudah memberikan terbaik, sudah strateginya sudah ada, saya tanya teman saya, oh seperti ini, oke, saya coba lakukan dulu. Nah ini sama juga kejadiannya dengan beberapa teman-teman yang di komunitas Yes. Mereka ini yang notabene sekolahnya mungkin nggak tamat, mereka mungkin yang nggak bisa berkuliah, mereka berani dulu memulai, ya kan, mereka berhasil di komunitas Yes karena mereka berani melangkah. Sedangkan orang-orang yang saya tawarkan ke mereka nih ada bisnis peluang usaha yang sangat bagus di komunitas Yes, tapi mereka berpikir 2 kali lebih panjang. Mereka berpikir ya coba saya pikir dulu ya, saya coba analisa dulu ya, dan lain-lain. Akhirnya mereka ya cuma menjadi penonton, menjadi penganalisa saja. Mereka melihat ada sisi negatifnya seperti ini bisnisnya kayak gini ini. Mereka nggak berpikir bahwa di bisnis lain pun juga ada positif dan negatifnya teman-teman. Maksud saya paham. Jadi inilah yang kita harus pahami, bahwa kalau contohnya kalau Anda hari ini menjadi seorang yang pandai mungkin atau mungkin berhasil di sekolah, kalau Anda sudah bikin strategi ya sudah lakukan dulu. Jangan terlalu dipertimbangkan ini itu dan lain-lain. Karena bisnis itu ya dimulai, bukan dipertanyakan teman-teman. Oke? Yang ketiga, ini yang paling utama. Saya lihat, saya analisa dari murid-murid saya, dari tim saya. Kenapa orang yang gagal di sekolah bisa berhasil di dalam dunia bisnis atau mungkin bisa menjadi berhasil dalam kehidupannya? Karena mereka mau belajar dari orang yang mungkin bahkan di bawahnya mereka, atau mungkin mereka akan belajar dengan siapapun tanpa terkecuali. Nah, cenderungnya orang yang pintar teman-teman itu akan berpikir, kamu aja nggak kuliah, ya kan? Kamu aja nggak sekolah tinggi, tapi kamu mau ngajarin saya. Saya lulusan mana? Saya lulusan Singapura, saya lulusan Australia, ya kan? Terus selalu Anda berpikir, padahal pengalaman yang mungkin dihadapi oleh orang itu jauh lebih banyak. Dan sekolahnya mereka mungkin nggak sekolah secara akademis, tapi mereka sekolah dalam kehidupan. Mereka banyak pengalaman, dan kita nggak mau dengar mereka karena kita
terlalu idealis, ya kan? Terlalu idealis. Jadi mereka nggak mau belajar itu dari orang-orang yang mungkin notabene di bawah pendidikannya di bawah mereka. Nah, sedangkan orang-orang yang mungkin gagal dalam sekolahnya, mereka akan merasa semua orang itu wah jauh lebih pintar daripada mereka. Nah ini loh kuncinya. Karena orang yang tadi yang mungkin sekolahnya tinggi, mereka akan merasa selalu pintar dibanding orang lain. Mereka akan merasa jauh lebih hebat dibanding orang lain. Sedangkan mereka lupa bahwa pengalaman itu juga guru yang terbaik, teman-teman. Dan sedangkan orang yang gagal dalam sekolah, mereka pikir nothing tulus. Mereka pikir, wah saya memang nggak pintar dalam sekolah, saya butuh orang yang pintar, saya butuh belajar dari orang yang pintar, dan saya rasa orang-orang di sekitar saya ini pintar-pintar semua nih. Saya mau belajar dari mereka. Nah, akhirnya mereka belajar dan jauh lebih pintar daripada orang yang mungkin sekolahnya tinggi, teman-teman. Nangkep maksud saya? Jadi inilah yang menurut saya ada 3 hal yang kita harus tahu, bahwa kenapa orang gagal di sekolah bisa berhasil dalam kehidupannya. Dan bukan berarti saya membenarkan, saya lagi disclaimer bahwa kita jadi orang gagal supaya jadi sukses, bukan. Ya, jadilah orang yang mungkin memang Anda berhasil dalam sekolah Anda, berhasil dalam kehidupan Anda, berhasil dalam studi Anda, tapi Anda juga punya hati, ya kan, punya hati untuk seperti orang yang yang biasa-biasa aja, yang mungkin sekolahnya nggak terlalu pintar. Ya kan, kita haus ilmu, haus belajar, kita nggak gengsi, kita selalu mau adaptasi, kita selalu mau belajar dari orang-orang yang mungkin pendidikannya di bawah kita malah, tapi dia punya pengalaman yang sangat baik, ya kan. Lalu juga mungkin kita juga bisa menganalisa yang mungkin nggak usah terlalu sampai detail seperti itu, teman-teman. Kita coba dulu, ya kan. Setelah itu dievaluasi, ya kan. Kita karena terlalu banyak analisa, akhirnya nggak berani melangkah. Jadi kalau kita hari ini, teman-teman, dengan video pada hari ini itu mengingatkan kita ya, bahwa ya Anda mungkin pandai di sekolah, pintar, itu nggak jadi masalah gitu kan. Bukan berarti kita menjadi orang yang bodoh lalu baru bisa sukses, bukan. Ya kan, saya nggak selalu bilang bahwa itu bukan yang ingin saya maksudkan, bahwa kita tetap harus belajar dengan baik, sekolah yang tekun, nah, dan jadilah orang yang punya pribadi berkarakter yang sangat luar biasa. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, ya kan. Dan ini mungkin juga teguran untuk orang-orang yang kita punya kesempatan bersekolah yang tinggi, ya kan, mungkin kita berkuliah. Ini teguran untuk orang yang berkuliah, dan tapi juga sebagai peringatan juga untuk orang-orang yang mungkin nggak sekolah. Bukan berarti Anda di sini nggak punya kesempatan untuk sukses, Anda juga punya kesempatan, asal Anda juga mau belajar terus. Nah itu aja. Oke, thank you semuanya, salam hebat luar biasa. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Thank you.